Ini adalah anggur Romeo yang akan saya pupuk pembuahan. Sebelum dipangkas dikasih pupuk dulu, paling tidak selama 4 minggu berturut-turut, baru dipangkas nanti. Untuk pembentukan cabang tersier ini sebenarnya tunas air itu, tapi panjang dia, igor sekali, malah saya tahan, saya potong di ujungnya tuh, tapi tumbuh lagi, banyak lagi. Alhamdulillah lah, subur. Itu batang utamanya itu yang ini, yang paling tepi ini batang utama. Itu nanti yang akan dikasih cabang tersier. Sekarang kita persiapan pemupukan. Ini saya taruh pot di sini nih, pot kecil. Saya lihat akar-akarnya ini udah timbul nih. Ini bukan akar pohon lain ya. Ini akar anggur ini sendiri nih udah timbul. Kemarin kan saya kasih pot bunga sini itu, jadi agak tidur dia tidak lama sih, cuman sekitar 4 hari nggak salah. Taruh situ. Jadi akar-akar ini harus kita timbun tanah dulu, kasih tanah yang baru kita pupuk. Tuh akarnya putih-putih. Ini tanahnya udah saya persiapkan, tanah udah difermentasi ini. Oke, akan saya masukkan ke dalam pot ini. Tuh akarnya putih-putih timbul kan. Tuh kalian lagi 5 liter, berarti 10 liter lah. Kemudian kita ratakan supaya ketutup semua. Sekarang kita buat pupuk pembuahan. Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan. Pertama air ya. Ini airnya 6 liter ini. Air 6 liter, kemudian pupuk ini KNO3 ya, putih, yang putih ya. KNO3 ada juga yang merah. Ini yang putih untuk pembuahan, yang merah itu mungkin untuk pupuk pertumbuhan masa vegetatif. Sekarang kan kita akan memupuk untuk generatif pembuahan. Ini bukan reklame ya, bukan iklan. Terus ini air KNO3 putih. Satu lagi MKP mono kalium fosfat. Terus satu macamnya lagi boron saya pakai boron pupuk hara mikro boron, bonitro 89. Ini unsur boronnya 45%. Bonitro. Kemudian ini Epsom salt ini biasanya orang menyebutnya tuh garam Inggris. Kalau bahasa kimianya magnesium sulfat, warnanya putih seperti pupuk urea ya. Kemudian kita siapkan lagi untuk menjaga
keasaman tanah, menetralkan keasaman tanah. Di sini ini hari hujan terus, hampir tiap hari hujan, jadi tanah itu mungkin agak asam. Jadi kita siapkan kapur pertanian atau dolomit. Ya, jadi berapa macam tuh yang harus disiapkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 macam. Nah, sekarang takarannya untuk 6 liter air ini berapa takarannya? Saya biasanya kalau KNO3 putih ini saya pakai sekitar 3/4 sendok. Nah, segini. Ini kira-kira 3/4 sendok nih. Oke. Kita masukkan ke dalam air. Setelah KNO3, sekarang giliran NKP. NKP-nya juga sama, sekitar 3/4 sendok. Kalau begini kan tinggi nih, menggunung itu. Jadi ini 1 sendok nih, kita pakai 3/4 aja. Nah, timbunannya yang tinggi itu agak rendah gitu. 3/4 ya. Kemudian kita tambahkan lagi Epsom salt. Epsom salt itu setengahnya dari tadi itu. Kalau tadi 3/4 ya sekitar sepertiganya lah gitu ya. Sepertiga sendok ini. Sendok makan. Nih. Nah, begini. Kita campur. Setelah Epsom salt, sekarang giliran boron. Boron takarannya ini unsur mikro ini tidak terlalu banyak diperlukan tanaman. Jadi samakan dengan Epsom salt tadi itu, samakan dengan garam Inggris ya sekitar gini, sekitar 3/4 sendok gitu ya. Masuk. Nah, sekarang giliran garam kapur dolomit. Giliran kapur dolomit. Sebelumnya kita cek dulu keasaman tanahnya ya. Oke. Ini adalah pH meter untuk tanah, bukan untuk air. pH meter. Cara pemakaiannya ini ditancap ke tanah, kemudian tombolnya ini ke kanan, kalau ke kiri ini kelembapan tanah, kalau ke kanan pH tanah. Nah gini, angkanya nampak enggak ya? Kalau tanahnya normal itu 7. Kira-kira beginilah arah jarumnya kalau tanahnya netral. Kalau melewati angka 7 berarti basah, kebanyakan kapur. Kalau terlalu turun 4 atau 5 itu berarti tanahnya asam. Ini murah nih alat ini, 100.000. Ada yang mahal tuh sampai 1 juta. Itu dia punya apa? Dia punya box apa, telentang ini, enggak berdiri gini. Ini kan susah, lihat angkanya susah nih kalau ditancap. Ada yang mahal tuh 1 juta tuh, jarumnya tuh ke atas gini. Ya, kita cek keasaman tanahnya. Kita cek keasaman tanah. Ini kita tancapkan. Agak miring biar enak melihat angkanya nanti. Terus tombolnya kita arahkan ke kanan pH tanah. Tuh kan asam. Karena angkanya menunjukkan sekitar 4. Coba di sini lagi. Aduh, susah.
Kalau di sini angkanya 7 tuh. Lihat tanda angkanya ya. Ya kan habis angka 5 itu angka 6. Terus 7, ini hampir 7. Sorry. Ini hampir 7. Kalau dilihat tepat ini ya 7, angka 7. Coba lagi tempat yang tadi. Kadang-kadang beda tempat, beda angkanya. Karena di dalam tanah itu tidak homogen. Bukan 7. 7 itu normal lah, masih normal gitu. Jadi tanahnya tuh enggak terlalu asam lah, normal. Sebelah sini. Sebelah sini malah 8 itu. 8 dan basah itu udah lewat. Berarti ini tak perlu dikasih kapur dolomit dulu. Tak perlu kapur dolomit karena minggu lalu udah saya kasih kapur dolomit juga ditabur gitu. Karena di sini hujan, musim hujan terus. Oke, jadi kita tak perlu kapur dolomit. Jadi yang kita gunakan ini air, terus KNO3, ini, terus MKP, Epsom salt, Epsom salt, susah nyebutnya. Kemudian boron. Jadi kapur ini tidak usah kita gunakan dulu, nanti jadi basah pula kata overdosis itu. Ini udah dicampur nih. Yang belum masuk tadi kan ini dolomit nih, jadi tidak perlu. Ini tinggal diaduk nih. Kita aduk dulu. Kadang-kadang KNO3 itu yang agak lambat larutnya. Nah, tinggal diaplikasikan. Kita aplikasikan ke tanamannya. Susah nih sebelah tangan. Pelan-pelan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bebenang. Kayaknya cuaca hari ini mau panas nih. Matahari. Jadi air ini kita habiskan. Kita habiskan saja. Bentar juga kering ini. Menggenang gini. Selesai proses pemupukan pupuk buah. Tinggal disemprot. Ini daunnya ada yang kuning-kuning ini, kayaknya sih kurang unsur N ini. Bukan jamur ini. Kelihatan ya. Kan di tepi daun tuh ada kuning-kuning. Itu kurang unsur N itu. Di sininya sih enggak. Ada yang kuning atau coklat atau tuh bakar itu enggak ada di sini. Daunnya hijau, cuma agak kecil.
Oke, sekian dulu video pemupukan generatif maksudnya. Sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna know, am I losing